Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man ihtada bihadihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini Allah memberikan banyak kenikmatan bagi kita, dan malam hari ini malam nisfu Sa'ban. Sebagian berpendapat bahwa malam ini malam setoran amal, meskipun hadisnya dhaif ya, tapi ulama bersepakat bahwa amalan kita disetorkan 1 tahun sekali, yaitu pada bulan Sya'ban. Maka mudah-mudahan pengajian malam ini menjadi bagian setoran amal yang baik. Kajian Riyadhus Shalihin kemarin kita membahas tentang siapa orang yang paling takwa. Hadis pertama dari bab takwa. Ada 3 jawaban Nabi ya. Yang pertama adalah atqahum, yaitu orang yang paling takwa. Yang kedua, apa yang kedua? Nabi Yusuf alaihissalam, karena Nabi Yusuf itu seorang nabi, anaknya nabi, terus kemudian yang ketiga, orang yang paling mulia adalah orang yang berikutnya hadis kedua atau hadis ke-70. An Abi Sa'id al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, Nabi bersabda, innad dunya, sesungguhnya dunia, khadiratun, hulwatun, lezat, manis. Khadiratun, berwarna hijau. Jadi dunia itu yang kita sedang berada di sini, yang sebentar lagi kita akan tidak di sini, warnanya hijau, rasanya lezat. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, mustakhlifakum, menjadikan kalian sebagai pemimpin ya, khalifah. Fiha, di dunia ini, di dalamnya. Fayundaru, lalu dilihat, Allah akan melihat. Kaifa ta'malun, bagaimana kalian beramal di dunia. Maka Allah akan melihat bagaimana kalian beramal. Fattaqud dunya, maka takutlah kalian terhadap dunia. Wattaqun nisa, dan takutlah terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israila, karena sesungguhnya fitnah pertama bagi Bani Israel, karena sesungguhnya fitnah pertama bagi Bani Israel, kanat fin nisa, ada pada wanita. Keterangan hadis.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa dunia itu menarik, sehingga kita diberikan gambaran dua, satu lezat atau manis, yang kedua hijau. Yang manis-manis itu menarik, yang lezat-lezat juga menarik. Lezat itu karena orang yang menikmati dunia semakin dikejar seakan-akan semakin lezat. Hijau karena secara umum orang itu suka warna hijau. Secara umum, tidak semua. Misalnya begini, pemandangan yang paling menarik ketika kita berada di tempat yang hijau, pepohonan. Sehingga banyak orang mau mengeluarkan uang untuk pemandangan yang warnanya hijau. Di Jazirah Arab itu kemarin terjadi hujan lebat dari akhir Desember itu, sehingga warna yang asalnya kecoklatan karena padang pasir sekarang berubah menjadi hijau. Kata Rasulullah, la taqumas sa'ah, kiamat tidak akan terjadi hatta takuna jaziratul Arab murujan wa anhara, sampai jazirah Arab menjadi kebun-kebun dan sungai-sungai. Kita ketakutan karena kita terbiasa dengan hijau. Ketakutan kita karena ini sebentar lagi akan terjadi kiamat. Tapi orang Arab senang karena mereka jarang lihat yang hijau. Makanya kalau kata orang Madura, kalau lihat uang matana biru. Di Madura kan tidak ada warna hijau, adanya biru mode. Sehingga mereka sangat tertarik dengan uang. Gara-gara uang matanya jadi silau, lupa kalau saudaranya. Ada banyak cerita kakak membunuh adiknya gara-gara uang, dunia, gara-gara dunia. Ada orang disantet gara-gara dunia. Oke, itu yang pertama. Jadi dunia itu menyilaukan. Tapi Al-Quran mentakbir dengan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu hanya kesenangan yang menipu. Dikejar hanya semakin jauh. Sampai kata Rasulullah, seandainya anak Adam dikasih 1 lembah emas, dia akan minta 2 lembah. Kalau dikasih 2 minta 3, nggak akan pernah puas. Apa solusinya? Bersyukur. Kiriman 200.000 cukup? Kurang. Kalau ditambah apa cukup? Kurang. Mesti kalau ngikuti hawa nafsu kurang. Yang kedua, Rasulullah menegaskan bahwa kita manusia di muka bumi ini sebagai percontohan, mustakhlif, khilafah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun khalifah. Artinya kita ini harus menjadi percontohan terhadap makhluk yang lain. Karena makhluk yang lain tidak diberikan akal. Mereka hanya diberikan insting. Lapar makan, marah kelahi. Manusia diberikan akal. Dan makhluk yang lain, hewan ya, itu diberikan nafsu. Manusia punya juga nafsu, tapi hewan tidak punya akal. Malaikat punya akal tapi tidak punya. Makanya laqad khalaqnal insana
fi ahsani taqwim. Manusia ini bentuk yang paling sempurna. Alhamdulillah. Tapi summa radadnahu asfala safilin. Dikembalikan ke serendah-rendahnya. Makanya dalam surat Al-Anfal kalau tidak salah ya, ketika manusia tidak mampu menggunakan akalnya, itu dianggap lebih parah daripada hewan. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun, mereka punya hati, la yafqahuna biha, tapi tidak paham. Makanya kamu harus lebih baik daripada binatang. Karena Allah menyebutkan di akhir itu, ketika manusia tidak memfungsikan akalnya, matanya, telinganya, ulaika kal an'am, mereka seperti hewan, balhum adall, bahkan lebih parah dari manusia. Kalau sudah jahat itu, membunuh tidak cukup hilang nyawa, tapi dimutilasi. Itulah manusia. Ngeri manusia. Kemudian yang ketiga, tugas khalifah tadi ini berat karena akan dimintai pertanggungjawaban. Maka Rasulullah menyebutkan fayanduru kaifa ta'malun. Allah akan melihat kalian bagaimana kalian beramal. Artinya kita dengan semua yang kita lakukan akan bertanggung jawab. Bukan cuma ismi yang ada LPJ, tapi semua manusia akan laporan pertanggungjawaban di mahsyar. Semua catatan amal akan dilihat. Hati-hati hidup ya, karena semua yang kita lakukan akan dipertanggung. LPJ kita di dunia bisa direkayasa. Laporan keuangan bisa di markup. Harusnya segini, bisa diangkat nominalnya. Agar apa? Agar selamat dari penilaian manusia. Tapi laporan di hadapan Allah tidak bisa direkayasa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna. Masya Allah. Fattakud dunya, maka takutlah kalian terhadap dunia. Takut. Kamu disuruh takut. Jangan main-main dengan dunia. Wattakun nisa, dan takutlah terhadap wanita. Ini saya ini. Khitab hadis ini terhadap saya. Ada perintah khusus agar kita takut kepada perempuan. Kenapa perempuan tidak perlu takut pada laki-laki? Kenapa laki-laki yang harus takut pada perempuan? Bahkan perempuan harus takut pada perempuan. Kenapa? Kenapa? Karena takbir Al-Quran menyebutkan tipu daya perempuan itu lebih kuat dari setan. Yang jahat ya, yang jahat. Tapi perempuan di surga juga banyak. Makanya isi surga itu kebanyakan orang miskin dan laki-laki. Isi neraka kebanyakan perempuan. Mudah-mudahan yang di masjid ini tidak termasuk. Maka laki-laki disuruh takut. Ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, yang salah Zulaikha, yang ngajak berbuat zina, tapi karena inna kaidahunna azim, tipu dayanya sangat kuat, maka yang masuk penjara adalah Yusuf. Jadi yang masuk penjara Yusuf, Nabi Yusuf. Tapi tipu daya setan dalam Al-Quran disebut inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah.
Tapi itu budaya perempuan dahsyat. Tentara yang gagah-gagah itu yang kalau mimpin upacara suaranya lantang, itu kalau di rumah bisa lemah lembut. Ustadz-ustadz yang suka marah-marah, itu kalau di rumah bisa sering dimarahi istrinya. Yang sok tegas di luar, itu bisa lembut di hadapan istrinya. Nah, perempuan harus ditakuti. Ditakuti maksudnya agar laki-laki berhati-hati. Ada juga sebagian perempuan yang tertipu dengan perempuan yang lain. Jangankan fitnahnya, untuk suaranya saja kamu dalam Al-Quran disuruh apa? Fala takhda'na bil qaul. Jangan mendayu-dayukan suaramu. Kau panggil ustadz itu jangan sok lembut. Ustadz. Enggak, usah dibuat biasa saja. Bukan cuma sama ustadz ya, siapapun lawan jenis upayakan kamu suaranya jangan sampai menimbulkan teriak-teriak juga tidak baik. Baik, maka takut terhadap. Kenapa? Kalau dalam hadis ini fa'inna, karena sesungguhnya fitnah pertama bagi Bani Israel itu adalah wanita. Ini tidak disebutkan secara detail seperti apa fitnahnya, yang jelas wanita sepanjang masa itu menjadi ini yang jahat ya, yang jahat. Nabi Lut alaihissalam yang menolak dakwahnya, di antara yang menolak pertama itu adalah istrinya. Kamu tahu Fir'aun? Itu kan manusia terkejam. Ketika siapa Yukabatnya? Yakubat apa Yukabat? Yukabat membuang anaknya ke sungai, yaitu Nabi Musa. Karena anaknya laki-laki, kan Fir'aun pernah bermimpi jika nanti lahir laki-laki dari Bani Israel, maka orang ini yang akan menjadi pemimpin. Maka setiap bayi yang lahir harus begitu ibunya Nabi Musa melahirkan Nabi Musa, maka dibuang. Kemudian yang menemukan di sungai adalah istri. Fir'aun yang luar biasa kejam dan kerasnya luluh di hadapan istrinya. La taqtuluhu asa ayyan fa'ana. Jangan bunuh suamiku, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan ternyata Nabi Musa nanti yang akan membunuh Fir'aun. Maka satu sisi kamu harus bersyukur menjadi perempuan, sisi lain kamu hati-hati karena perempuan itu tanggung jawab terhadap dirinya lebih banyak. Oke, ini saja kajian kita. Semoga kamu tambah baik dan jangan jadi fitnah. Aku ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.